Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hedina Nurul Kusna dari kelas 11 PS3 nomor absen 15. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Tujuan presentasi ini guna untuk memenuhi tugas sejarah peminatan yang dibimbing oleh Ibu Ani Irianti Ningsih, SPD. Langsung saja kita menuju ke materinya. Langsung saja kita menuju ke latar belakang Revolusi Nasional Indonesia. Munculnya berbagai organisasi dan pergerakan besar-besaran untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda pada waktu itu, yaitu Budi Utomo, Organisasi Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya yang berkembang dengan cepat pada waktu itu. Mereka menggunakan strategi yang jitu dengan cara mengirim wakil mereka untuk berdiplomasi, supaya pihak Belanda memberikan kedaulatan dan hak otonom kepada bangsa Indonesia untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ada juga pergerakan yang lebih keras, yaitu dengan memaksa pihak Belanda untuk memberikan hak-hak dari bangsa Indonesia dengan waktu yang cepat, yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pemerintahan Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensial dibentuk dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama dan mengetuai Kabinet Syahrir I. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antar Panglima-Panglima Divisi Militer di Yogyakarta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat yang bergerak Panglima Besar. Sistem presidensial menuju parlementer. Pernyataan Van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gerakan ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti oleh Sultan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik. Pada tanggal 18 November 1945, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan. Pada tanggal 28 November 1945, Logamen sendiri berbicara pada siaran radio BBC. Pada tanggal 6 Maret 1946, kepada Van Mook, Logamen bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata. Sebaliknya, Syahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahannya menerima tawaran dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1946, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balayasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946, diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri atau staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta. Perdana Menteri Sultan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi Belanda di Jakarta menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik pencegat kereta api yang marak di wilayah itu. Pada pukul 1, tanggal 4 Januari 1946, KLB berhenti di stasiun Purwokerto dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 7 di stasiun Yogyakarta. Euforia Revolusi. Pada bulan September 1945, pemerintah Republik yang dibantu Laskar Rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur utama, termasuk stasiun kereta api dan tram di kota-kota besar Jawa. Pada September 1945, banyak pemuda Indonesia yang menyatakan diri siap mati untuk kemerdekaan Indonesia karena tidak menahan kesabaran mereka. Kedatangan sekutu dan hijab. Pihak Belanda menuduh Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Pemerintahan Hindia Belanda telah menerima 10 juta dolar dari Amerika Serikat untuk menandai usaha pengambilan Indonesia sebagai jajahan mereka kembali.
Meskipun begitu, situasi Belanda pada saat itu lemah. Setelah itu diamuk oleh Perang Dunia Kedua di Eropa dan baru bisa mengatur kembali militernya pada awal 1946. Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan di sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat Nica dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Meskipun begitu, tentara persemakmuran belum mendarat di Jawa sampai September 1945. Revolusi sosial. Revolusi sosial yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Di seluruh negara, masyarakat bangkit melawan kekuasaan aristokrat dan kepala daerah dan mencoba untuk mendorong penguasaan lahan dan sumber daya alam atas nama rakyat. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat dan dalam kebanyakan kasus gagal terjadi. Agresi 1 Linggarjati dan Westerling pada tahun 1947. Perjanjian Linggarjati. Bulan Agustus, pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antar dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Kirlean. Bertempat di Bukit Tinggi, Linggarjati dekat Cirebon pada tanggal 15 November 1946 di Rumah Syahrir di Jakarta berlangsung pemaparan secara resmi. Perundingan Linggarjati sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan. Namun Syahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres. Kemudian agresi militer Belanda 1. Pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1 dengan tujuan utama menghancurkan kedaulatan republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati dan dianggap pemerintah Belanda sebagai aksi polisionil untuk penertiban dan penegakan hukum. Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatera serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Agresi kedua Renville dan PDRI. Pemberontakan komunis pada tanggal 18 September 1948. Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pengembangan atas kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dianggap budak Jepang dan Amerika. R.M. Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu beberapa bertugas kepolisian dan pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti-kolonialisme menjadi dukungan diplomatik. KMB dan akhir revolusi pada tahun 1949, pemberontakan Darul Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI atau TII Kartosuwiryo. Awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda. Namun setelah seluruh teritori kembali disatukan pada tahun 1950, maka pemerintahan Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam. Perlawanan ini berhasil dipadamkan mulai tahun 1962. Pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar bertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah baku tembak. Kemudian, pengaruh Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Indonesia mengakibatkan dampak yang besar bagi sejarah perjalanan bangsa, terutama pada proses lainnya kemerdekaan Indonesia. Banyak rakyat yang harus
berkorban fisik maupun materi untuk menghadapi Belanda maupun pasukan sekutu. Revolusi Indonesia sangat berpengaruh bagi status kemerdekaan kita. Banyak perubahan yang dialami rakyat dengan adanya revolusi ini, antara lain bertambahnya persatuan dan kesatuan, meningkatkan pemahaman tentang cara berpolitik maupun siasat dalam menghadapi Belanda. Sementara di sisi lain, Belanda rela kehilangan darah jajahan serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi Indonesia telah mengalami bangsa-bangsa lain untuk mengobarkan kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajah. Kesimpulan Revolusi Nasional Indonesia ini yaitu proklamasi kemerdekaan ini bisa dibilang sama besarnya dengan revolusi yang dilakukan negara besar lainnya seperti Amerika, Prancis, Rusia maupun Cina. Karena terbebas dari penjajahan negara lain, sehingga tujuan kedepannya guna menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan menghargai hak rakyatnya. Keberhasilan Indonesia dan meraih kemerdekaannya serta berhasil dalam menyusun kedaulatan dan mempertahankannya mendapat pengakuan kedaulatan di negara lain. Selain itu, keberhasilan Indonesia juga menjadi inspirasi negara lain yang belum mencapai kemerdekaannya. Kemudian itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.